Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Netriza, nomor induk mahasiswa 22811300836, kelas A17. Di sini saya akan memberikan materi akhlak bertetangga sebagai penguatan dan pengembangan moderasi beragama materi PAI pada siswa sanawiyah. Gambaran umum, penguatan dan pengembangan moderasi beragama materi PAI pada sanawiyah menekankan pada keragaman, toleransi, Pancasila, dan cinta tanah air. 1. Keragaman ajaran keagamaan mengupayakan adanya sikap yang berjiwa besar untuk mencari titik temu antar umat beragama untuk mewujudkan keamanan, ketentraman, kenyamanan, dan kebaikan bersama yang didasarkan pada persamaan sebagai warga bangsa. 2. Toleransi sangat perlu dikembangkan dengan baik, terutama dari segi konsep dan dalil dalam perspektif keislaman. 3. Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan sikap moderat. 4. Menumbuhkan sikap cinta tanah air agar memiliki kesadaran dalam merajut kebersamaan sebagai warga bangsa yang berbineka tunggal ika. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu yaitu kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar. 1. Menghayati adab Islami kepada tetangga. 2. Terbiasa menerapkan adab Islami kepada tetangga. 3. Memahami adab Islami kepada tetangga. 4. Mensimulasikan adab Islami kepada tetangga. Materi akhlak terhadap tetangga. Manusia tidak bisa hidup sendirian karena membutuhkan interaksi sosial dan kehidupan bertetangga. Ini karena individu tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, seperti makan, tempat tinggal, dan kebutuhan emosional. Kehidupan bersama ini juga mencakup pengakuan akan keberagaman dalam masyarakat, seperti yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Oleh karena itu, dalam interaksi sosial penting untuk menghargai dan menerima keberagaman tanpa diskriminasi, kecuali dalam urusan agama dan ketuhanan. Pengertian tetangga dan masyarakat. Tetangga adalah seseorang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai tetangga, namun mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang seperti suku, warna kulit, adat istiadat, agama, atau status sosial. Ada perbedaan pendapat mengenai batasan tetangga. Namun, pendapat yang umum adalah bahwa tetangga orang yang tinggal dalam jarak 40 rumah dari segala arah. Masyarakat merupakan kumpulan dari
beberapa tetangga yang mencakup wilayah yang lebih luas. Dalil bertetangga. 1. Al-Quran diambil dari Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, kerabat, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. 2. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Sikap hidup bertetangga. 1. Hendaknya kita memberi salam kepadanya terlebih dahulu. 2. Hendaknya kita berbuat kebajikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebajikan pada kita. 3. Hendaknya kita mengembalikan hak-hak adami, seperti membayar hutang, mengembalikan barang orang lain yang kita pinjam kepada mereka. 4. Hendaknya kita mengunjunginya jika ada yang sakit. 5. Hendaknya kita memberi ucapan selamat jika mereka bergembira dan memberikan ucapan takziah jika merasa kesusahan. 6. Hendaknya kita menutupi segala kekurangannya dan melindunginya dari segala kesulitan semampu kita. 7. Hendaknya berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat. Hasil baik bertetangga. Jika kita sebagai umat beragama mampu memberikan dan memenuhi hak-hak tetangga dengan penuh kesederhanaan dan toleransi, maka kehidupan yang penuh kedamaian, keselarasan, serta keamanan akan secara alami terwujud. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak bermasyarakat yang harus ditolerin, sambil tetap memperhatikan hak-hak orang lain agar tercipta suasana saling menghormati dan menghindari konflik yang merugikan. Konsep akhlak bertetangga menurut ajaran Islam beserta dalilnya. 1. Tidak menyakiti tetangga, bahkan memuliakannya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Muttafaqun alaihi. 2. Rasulullah bersabda, artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun konsep akhlak bertetangga menurut ajaran Islam beserta dalilnya yang kedua, bermuka berseri-seri atau ceria saat bertemu dan selalu tersenyum. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Menolong saat dalam kesulitan sesama atau antar agama. Contoh yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memiliki kebiasaan setiap pagi pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuknya. Untuknya di sini adalah
pengemis yang berasal dari agama selain agama Islam. Nabi memberikan makanan itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Bahkan, Nabi tidak segan untuk menyuapinya. Kebiasaan tersebut diteruskan oleh Abu Bakar yang ternyata kurang mampu untuk meniru kebiasaan dan kehalusan budi Nabi padanya. Sehingga seorang Yahudi itu pun marah dan mengutarakan perbedaan cara penyajiannya dengan Nabi. Setelah Yahudi itu tahu bahwa selama ini yang memberikan makanan dan menyuapi dengan halus dan penuh kasih sayang adalah orang yang selalu dihina dan difitnahnya, seketika itu ia menangis, menyesal dan berakhir dengan persaksiannya untuk memeluk agama Islam. Banyak di antara para tetangga yang acuh dengan keadaan tetangganya. Padahal, menolong tetangga saat ia membutuhkan adalah salah satu faktor untuk dapat meraih simpati dan cintanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama amal solih adalah membahagiakan saudaramu yang mukmin, atau melunaskan hutangnya, atau memberinya roti. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Konsep akhlak bertetangga menurut ajaran Islam beserta dalilnya. 4. Bersikap toleransi dengan tetangga dan lemah lembut dalam berinteraksi dengannya merupakan salah satu kiat untuk menarik simpati tetangga. Memaafkan terlebih dahulu atas kesalahan yang lain merupakan sifat mulia dan terpuji, sebab dengan terbiasa memaafkan, maka kita akan terbebas dari sifat hasud dan prasangka buruk kepada sesama. 5. Menasehati dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengaruniakan sifat lemah lembut kepada beliau. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Konsep akhlak bertetangga menurut ajaran Islam beserta dalilnya. 6. Saling berkunjung. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan berkunjung atau silaturahmi. Sesungguhnya ada seorang yang mengunjungi saudaranya di suatu kampung, maka Allah mengutus seorang malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Malaikat tadi bertanya kepadanya, "Mau kemana kamu?" Lalu ia menjawab, "Saya mau mengunjungi saudaraku di kampung." Lalu ia bertanya kembali, "Apa kamu ingin mengambil hakmu darinya?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, dan sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya." Hadis riwayat Muslim. Seseorang hendaknya mencari waktu yang tepat untuk mengunjungi tetangganya, tidak mendatanginya dengan tiba-tiba atau tanpa mengabarinya terlebih dahulu, atau meminta izin kepadanya. Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi akhlak terhadap tetangga, maka kita membutuhkan suatu latihan. Ayo berlatih. 1. Di bawah ini yang bukan perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 adalah: A. Berbuat baik kepada tetangga, B. Berbuat baik terhadap anak yatim,
C. Berbuat baik terhadap ibu. D. Berbuat baik terhadap kerabat. 2. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia A. Bersedekah jariah. B. Memuliakan tetangganya. C. Menyantuni anak yatim. D. Beribadah tengah malam. 3. Menunjukkan muka ceria dan berseri-seri kepada siapapun, termasuk A. Kewajiban. B. Sunnah. C. Sedekah. D. Penghormatan. 4. Di bawah ini, termasuk larangan dalam agama adalah ketika menolong seseorang yang dalam kesulitan. A. Mengharapkan pahala. B. Mengharapkan kebaikan. C. Mengharapkan ridha Allah. D. Mengharapkan imbalan. 5. Menasehati teman yang bersalah kepada kita dengan cara A. Menyinggung perasaannya. B. Langsung menunjukkan kesalahannya. C. Memarahinya. D. Membicarakannya dengan baik dan santun. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan adanya materi ini kita semua bisa berbuat baik kepada tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.